Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million. Dari jeda ini bisa langsung ke rumah majikannya apa gimana nih? Ya, ini yang perlu digarisbawahi sebagai catatan juga bahwa kabur itu ternyata bukan sebuah solusi. Karena namanya nasib seorang itu tidak akan pernah sama. Terkadang orang kabur itu hanya dilaporkan biasa sekedar meninggalkan pekerjaan. Ada juga majikan yang sakit hati karena telah mengambil kita begitu mahalnya. Akhirnya mereka dengan bikin pengaduan ke Jawazat, ke kantor polisi supaya mencekal TKI-TKI tersebut. Alasannya supaya mereka jangan rugi. Terkadang difitnah ada khianat amal yang kita tahu itu mengkhianati pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my back channel again, Nova Noviana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini Nova Noviana ingin sedikit bercerita nih. Dan ceritanya apa? Ntar dulu deh rahasia. Dan sebelum melanjutkan video dari Nova Noviana, jangan lupa ya dukung terus channelnya Nova Noviana agar channelnya Nova Noviana agar cepat berkembang. Dan caranya tuh mudah sekali ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang Nova Noviana tidak sendirian dan hari ini Nova Noviana lagi ditemani salah satu Bapak siapa ya? Mari kita langsung saja nanya siapa namanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana ya Pak kabarnya? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri dulu gak Pak? Boleh. Ya, namanya siapa? Silakan. Saya Muhammad Abdul Siddiq. Selain sebagai Satgas KJRI Jeddah, saya adalah seorang manajer dari perusahaan parfum ternama di Arab Saudi yang bergerak di bidang kosmetik, yang tidak lupa juga kayu garu dari Indonesia tentunya, yang berdomisili di Jeddah. Perusahaan tersebut namanya Al Musaid Parfum dan Agarwood. Itu sangat terkenal sekali. Masya Allah. Nah nih Bapak, boleh cerita-cerita sedikit nggak nih? Bagaimana sih pengalamannya Bapak bekerja sebagai, kok bisa menjadi manajer gitu loh? Kalau boleh tahu ya. Aduh. Ini sangat menarik sekali ya. Iya. Bisa disimak dan juga bisa buat jadi acuan teman-teman sekalian. Iya. Bahwa pada dasarnya orang hidup itu yang pertama kali yang harus kita kedepankan adalah sebuah kejujuran. Tentunya, dan kata pepatah juga, di mana bumi dipijak, di situ langit harus kita junjung. Dan perjalanan saya itu sangat berliku-liku sekali. Dari pertama hanya seorang supir biasa, karena keuletan saya, kejujuran saya, alhamdulillah saya bisa mencapai tempat saat ini dengan apa istilahnya yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan akan hal seperti ini. Bahkan mimpi pun saya tidak pernah untuk menjadi seperti ini saat ini, sampai istilahnya menjadi manajer, karena saya kesini itu hanya karyawan-karyawan kecil biasa. Kalau boleh tahu nih Pak, sampean awal mulanya tuh bagaimana sih kok tahu-taunya bisa jadi wow ini loh, itu yang bikin Nova kagum banget ini loh. Ya itulah bagian daripada boleh apa ya, ini boleh dibilang suatu pelajaran bahwa ternyata hidup itu kita tetap harus selalu optimis, bahwa di saat kita seperti apa, di zona seperti apapun, kita harus tetap optimis untuk kedepannya, bahwa kita kedepannya akan mengalami perubahan. Dan tentunya kita harus kerja keras, kejujuran nomor satu. Yang penting dimanapun berada, kita jangan lupa yang namanya berdoa agar apa yang kita impikan, yang kita idam-idamkan, insya Allah bisa tercapai dengan baik. Nah, Nova mau nanya nih, gajinya ini berapa nih kalau boleh tahu ya? Wow, kalau gaji Di atas apa di bawah apa di tengah nih?
Yang jelas ya alhamdulillah saya bisa mensyukuri semua ini. Kita juga nggak berhenti di gaji saja, kita juga ada target-target tertentu dan juga ada apa ya namanya, kalau di kita itu ada presentase juga, kita bisa dapatkan dari keuntungan perusahaan sebanyak 5%. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, kok bisa sih Bapak ini bisa jegas ke JRI Jeddah? Nah, itulah perlunya hidup kita untuk bermasyarakat di sini, untuk apa namanya, kita selalu menjaga hubungan baik dengan sesama warga negara Indonesia di sini. Yang pertama, dan di samping itu juga kita harus banyak komitmen bahwa kita di sini hidup itu tidak harus untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain dengan berbuat seperti apa yang kita bisa. Tapi di situ kita tidak boleh juga kita harus istilahnya membahayakan diri sendiri. Itu dari situlah karena saya bermasyarakat dengan baik dengan warga sekitar, dengan apa namanya, dengan sebuah kejujuran saya, kerja keras saya, alhamdulillah dari KJRI mengetahui sepak terjang saya, akhirnya begitulah sampai pihak KJRI mengangkat saya untuk diperbantukan sebagai P4W sekarang ya. Tentunya yang dahulu namanya Satgas sekarang udah diganti namanya P4W. Seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya ada salah satu ya TKI dari Indonesia, kalau misalnya ada masalah sedikit berarti bisa lapor ke Bapak ini. Betul, betul. Jadi kita di sini itu selain sebagai apa namanya, sebagai pekerja swasta dan juga alhamdulillah sebagai Satgas juga, di sini kita tidak pernah membedakan antara suku, antara TKW yang istilahnya yang overstay atau yang apa, tidak. Selama itu warga negara Indonesia ya kita bantu dari sisi ketenagakerjaan dan keluarga negaraannya, seperti itu. Yang jelas kita di sini harus mengedepankan rasa ikhlas, karena bagaimanapun juga membantu sesama kita itu salah satu bagian daripada ibadah yang terbaik. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, kalau misalnya ya ada salah satu TKI misalnya nggak digaji nih, tapi orang itu sudah ada di Bapak, maksudnya orangnya. Terus itu tuh bagaimana sih cara untuk bisa mendapatkan gajinya dari sebelum-sebelumnya gitu, yang bulan lalu gitu? Pertama yang kita lakukan, kita komunikasikan dulu dengan pihak majikannya dengan secara kekeluargaan. Apabila sekiranya nanti mempersulit majikannya, maka kita mengambil langkah hukum dengan cara melaporkan ke Maktab Amal setempat di mana pembantu itu bekerja. Oh, seperti itu ya. Jadi para TKI yang ada di seluruh bagian Kota Taif, Jeddah, Mekah, kalian jangan takut karena di sini juga ada penolongnya ya. Ada Bapak Raja ini kalau dibilang ya. Aduh. Jadi nanti kita itu di per daerah itu ada yang namanya P4W atau yang kita pahami itu Satgas. Jadi jangan khawatir, nggak usah terlalu ribet lapor ke KJRI Jeddah atau ke KBRI Riyadh. Tinggal hubungilah, catatlah nomor-nomor Satgas-Satgas yang sudah ada surat resminya dari KJRI Jeddah gitu. Jadi yang perlu diingat, jangan sampai kita dilabui sama orang-orang, apalagi LSM yang yang terkadang membohongi kalian itu dengan mengatasnamakan bahwa mereka itu bekerja dari KJRI Jeddah. Awas, itu hati-hati. Oh, kalau boleh tahu nih Pak, misalnya ya ada salah satu TKI, tapi misalnya beliau ini nggak bisa kabur dari majikannya karena agak susah. Tapi misalnya ada salah satu dari temennya tuh bisa masuk, cuma kita bisa melaporkan. Apakah dari Jeddah ini bisa langsung ke rumah majikannya apa gimana nih? Ya, ini yang perlu digarisbawahi sebagai catatan juga, bahwa kabur itu ternyata bukan sebuah solusi. Karena namanya nasib seorang itu tidak akan pernah sama. Terkadang orang kabur itu hanya dilaporkan biasa sekedar meninggalkan pekerjaan. Ada juga majikan yang sakit hati karena telah mengambil kita begitu mahalnya. Akhirnya mereka dengan bikin pengaduan ke Jawazat, ke kantor polisi supaya mencekal TKI-TKI tersebut.
alasannya supaya mereka jangan rugi. Terkadang difitnah ada khianat amal, yang kita tahu itu mengkhianati pekerjaan, dituduh mencuri lah, dituduh berbuat apalah, seperti itu. Makanya sebelum kabur itu dipikirkan secara matang, atau di setiap wilayah itu ada yang namanya Satgas tadi itu. Silakan konsultasikan ke pihak yang terkait seperti Satgas atau KJRI Jeddah yang lebih mengetahui prosedural yang ada di sini. Tentunya hukum-hukum di sini mereka sangat memahami sekali kayak gitu. Jadi ibaratnya boleh kita bilang itu diibaratkan seperti ini. Seseorang punya mobilnya rusak, silakan konsultasi ke pihak bengkel atau yang kita tahu otomotif. Tapi kalau mobil kita rusak, kita istilahnya kita konsultasi ke tukang listrik, itu tidak akan pernah nyambung. Begitu juga dengan permasalahan ketenaga kerjaan kewarganegaraan, ya silakan konsultasi ke pihak yang mengerti. Dalam hal ini ada yang namanya Satgas dan KJRI ataupun KBRI Riyadh, seperti itu. Ini buat harus harus digarisbawahi ini harus dicatat itu. Jangan sampai orang terbuai bahwa kabur di luar sana enak, ini itu tidak. Karena nasib orang itu tidak akan pernah sama, bisa nanti dilaporkan macam-macam, nanti yang rugi kita sendiri kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau misalnya ya ada salah satu TKI yang bukan tinggalnya di Jeddah nih ya, misalnya kayak di Damam atau di Riyadh, itu tuh bagaimana ya Pak? Ya silakan aja. Kita harus takut apa? Jangan. Silakan aja ke lapor yang mereka tahu petugas tersebut. Nanti petugas tersebut, misalkan ada orang Damam ternyata mengetahui saya sebagai Satgas Kamis Musaid, misalkan seperti itu, nggak apa-apa, lapor aja ke kita. Nanti kita koordinasikan dia dari wilayah mana. Misal dari wilayah Damam, berarti kita konsultasi ke pihak KBRI bahwa ada TKI yang tinggal di Damam mempunyai permasalahan seperti ini. Begitu juga di wilayah-wilayah yang lainnya, misal ada TKI yang bermasalah di Taif, kemudian lapor ke saya, nanti saya koordinasikan dengan Satgas yang ada di kota Taif, seperti itu contohnya. Oh, berarti kita tidak perlu takut ya. Nah, terima kasih ya Bapak sudah mau bagi pengalaman sedikit nih. Nah, oke guys, terima kasih yang sudah menonton dari videonya Nova Noviana. Jangan lupa ya, dukung terus ya channelnya Nova Noviana agar cepat berkembang, dan caranya mudah sekali. Hanya cukup tekan lombong subscribe-nya dan loncengnya. Dan jangan lupa ya di-share ke seluruh media sosial kalian agar Nova Noviana tambah semangat bikin video-video berikutnya. Oke, Nova Noviana mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next video.